Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Mamang balik lagi nih buat rekap alur cerita film Indonesia lagi. Di kesempatan kali ini Mamang bakal rekap alur cerita dari film Sesat. Sediain dulu aja cemilan terbaik kalian biar makin afdol nontonnya. Langsung aja, hayu meluncur. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan atlet lari yang bernama Amara. Amara sangat dekat dengan ayahnya karena ayahnya sangat baik dan perhatian kepadanya. Dan sebaliknya, ia tidak suka kepada ibunya karena ibunya sangat jutek. Tetapi walaupun jutek, ibunya ini tetap perhatian kok sama si Amara. Selain itu, ia memiliki adik yang bernama Kasih. Ia selalu menjadi penghibur dikala Amara sedang sedih. Pada suatu hari, sang ayah pun mengantarkan Kasih menuju tempat latihan dance-nya. Amara ikut untuk menjaga Kasih. Sebelum turun dari mobil, Kasih meminta uang kepada ayahnya. Buat beli BH, Pak. Setelah itu, Amara pun meminta uang juga untuk membeli avocado toast, makanan kesukaannya. Namun, ayahnya sudah tidak bawa uang lagi. Ayahnya pun berjanji dan mengatakan jika nanti sore ia akan balik lagi menjemput Amara dan Kasih sambil beli avocado toast. Amara tunggu papa ya. Nanti pasti papa jemput. Saat menunggu Kasih latihan dance, banyak sekali orang yang mengucapkan selamat kepada Amara karena telah memenangkan lomba maraton lagi. Setelah Kasih selesai latihan, mereka berdua pun menunggu dijemput oleh ayahnya. Dan tak lama dari itu, Amara mendapatkan kabar buruk jika ayahnya telah meninggal. Amara pun sangat terpuruk. Kini, orang yang sangat ia sayangi telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Mereka pun memilih untuk pindah rumah sementara ke rumah kakeknya yang bernama Anwar yang berada di pedesaan. Desa itu bernama Desa Beremanyan. Mereka ingin mendapatkan suasana yang baru dan tak ingin terlalu larut dalam kesedihan. Saat baru saja masuk ke desa itu, mereka melihat jika semua penduduk desa rata-rata orang tua semua. Mereka pun dikejutkan dengan Nyai Runtah yang sedang diam di tengah jalan. Ternyata Nyai Runtah ini agak-agak gila, Sur. Dan kakek Anwar segera memindahkan Nyai Runtah agar bisa terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka segera masuk ke dalam rumah. Di tempat itu pun tidak ada internet dan jaringan. Ketika Amara masuk ke dalam rumah, ia melihat ada sebuah lukisan sumur yang terletak di tengah-tengah hutan. Amara bertanya kepada kakeknya tentang lukisan itu, tetapi kakeknya menjawab jika itu bukan apa-apa, hanya lukisan saja. Setelah Amara masuk ke dalam kamarnya, ia segera menggantungkan kalung pemberian ayahnya di atas foto almarhum ayahnya. Ia sangat sedih karena terus teringat kenangan bersama ayahnya, hingga ia pun ketiduran. Amara terbangun dari tidurnya pada saat waktu maghrib. Ia melihat di balik jendela jika kakeknya serta semua warga kampung sedang melakukan ritual sambil membaca mantra-mantra. Dan saat sedang makan malam, kakeknya pun menjelaskan jika mantra-mantra tadi dibaca untuk menyejukkan hati. Diketahui kakek Anwar ini seorang penulis novel slur, dan untuk saat ini kakek Anwar sedang sibuk-sibuknya karena sedang menyelesaikan novel terbarunya. Kakeknya pun bertanya, kapan Amara ikut lomba lari lagi? Amara menjawab jika ia berhenti untuk lomba lari-lari lagi. Ia memutuskan berhenti sejak ia pindah ke desa ini. Setelah itu, Amara segera pergi ke kamarnya dengan alasan jika ia sudah kenyang. Malam pun semakin larut. Ketika akan tidur, Kasih meminta izin untuk tidur bersama dengan Amara karena ia sedang rindu kepada ayahnya. Sebelum tidur, Amara bertanya, kalau diberi kesempatan buat ngomong terakhir kali sama papa, lo mau bilang apa? Mau minta duit untuk beli BH. Kakak bakal bilang apa? I love you. Amara pun terbangun di tengah malam dan Kasih sudah tidak ada di dalam kamarnya.
Ia pun melihat pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Amara segera keluar dari kamarnya dan ia melihat lukisan sumur di tengah-tengah hutan itu lagi. Tapi anehnya, di samping sumur tersebut terdapat sosok hitam misterius. Padahal pas tadi siang gak ada sosok hitam itu. Pintu rumah pun terbuka juga dengan sendirinya. Dan ia melihat sosok hitam itu berada di hadapannya. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk aja. Setelah bangun dari mimpinya, kejadian-kejadian yang ada di dalam mimpi tadi terulang kembali. Tapi bedanya, pada saat cek keluar rumah, bukan hantu lagi yang datang, tetapi Kasih. Kasih mengajak Amara menuju tempat kerja kakeknya. Di sana terdapat jaringan internet. Saat sedang bermain internet, tiba-tiba kakeknya datang dan mereka segera bersembunyi. Kakeknya pun meletakkan alat-alat dan buku ritual di atas meja kerjanya. Setelah itu, kakeknya pun keluar dari ruangan itu. Amara dan Kasih pun selamat, tidak ketahuan oleh kakeknya. Ketika Kasih sedang main laptop, Amara pun kepo dengan isi buku ritual yang diletakkan oleh kakeknya tadi. Ternyata buku itu adalah buku tata cara meminta kepada beremanya. Pagi pun tiba, dan terlihat Amara sedang jogging. Kemudian ada seorang warga yang mengingatkan Amara agar tidak masuk ke dalam hutan. Nanti sesat, ucap bapak itu. Amara tidak peduli dan tetap masuk ke dalam hutan. Ia melihat ada banyak simbol-simbol seperti ini. Ternyata simbol itu adalah simbolnya beremanyan. Ketika ia menengok ke arah depan, ia melihat sumur itu. Sumur yang ada di lukisan di dinding rumah kakeknya. Sumur itu sudah ditutup, keadaannya pun sangat kotor dan menjadi sarang kecoa. Setelah itu, Amara pun pulang ke rumah. Amara dan Kasih segera pergi ke sekolah. Mereka harus pergi lebih awal karena sekolahnya berada di kota. Mereka berdua sama-sama memasuki sekolah yang baru. Amara dan Kasih berbeda sekolah karena Amara sudah SMA dan Kasih masih SMP. Film pun beralih kepada Amara yang sedang memperkenalkan diri kepada teman-teman barunya. Di hari pertamanya sekolah, Amara sudah mendapatkan 2 teman baru, yaitu Rian dan Mutia. Akhirnya bel pulang pun telah berbunyi. Saat Amara sedang menunggu dijemput oleh ibunya, tiba-tiba Rian datang. Rian bertanya, rumah Amara ada di mana? Amara menjawab, di Beremanyan. Rian pun menjelaskan jika dulu desa itu menyembah Beremanyan penunggu sumur. Makanya desa itu disebut desa sesat. Amara bertanya, mengapa orang-orang dulu pada menyembah Beremanyan? Rian menjawab kalau Beremanyan itu bisa ngabulin semua permintaan. Kalau minta ngobrol sama orang yang udah meninggal, bisa nggak? Rian kembali mengatakan jika udah gak ada lagi orang yang ritual di sumur itu karena pada gak tahu lagi gimana caranya. Dan pasti yang namanya setan itu gak ada yang gratisan. Contohnya kepala desa Beremanyan pada waktu itu. Karena menyembah Beremanyan, ia menjadi tidak punya keturunan. Anaknya meninggal dan istrinya si Nyai Runtah menjadi gila. Dan setelah itu ibunya pun datang dan Amara segera pulang. Pada saat makan malam, Amara gak mood buat makan. Ibunya pun memaksa Amara makan, soalnya dari kemarin Amara belum makan. Tapi Amara tetap gak mau. Kalau gitu, yang kamu mau apa? Dengan polosnya, Amara menjawab jika ia ingin papahnya yang hidup, bukan ibunya. Dan hal itu tentu saja membuat hati ibunya sakit. Amara pun memutuskan untuk menyembah Beremanyan saja. Ia ingin ayahnya hidup kembali, atau setidaknya ia ingin berbicara yang terakhir kalinya dengan ayahnya. Ia segera memfoto tutorial meminta kepada Beremanyan dan mengambil beberapa alat dan bahan ritual yang diperlukan. Setelah itu, ia segera pergi ke sumur. Sesampainya, Amara segera melakukan ritual sambil membaca mantra-mantra. Dan ia pun melemparkan benda berharganya, yaitu kalung pemberian ayahnya ke dalam sumur itu. Setelah selesai, ia segera pulang ke rumah. Pagi harinya, semua air yang ada di mangkok ritual semua warga berubah menjadi warna hitam. Raut wajah para warga pun menjadi ketakutan dan menatap ke arah Amara dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Dan ibunya pun masih marah kepada Amara. Di rumah terlihat ibunya sedang mengepel lantai. Ia pun diganggu oleh Beremanyan.
Kemudian tubuhnya pun dirasuki oleh bermanyan. Setelah itu, ia pun menjatuhkan tubuhnya sendiri hingga terjatuh dari tangga. Saat di kelas, Amara muntah. Ia memuntahkan cairan berwarna hitam. Ia pun segera pergi ke toilet. Mutia segera menyusul karena ia khawatir kepada kondisi Amara. Tapi Amara menyuruh Mutia untuk segera pergi dari toilet. Saat jam pulang sekolah, ia tidak dijemput oleh ibunya. Oleh karena itu, ia pun diantarkan pulang oleh Rian. Rian yang memang naksir kepada Amara pun tentu saja dengan senang hati mengantarkan Amara pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Amara marah mengapa ia tidak dijemput pulang. Kakeknya mengatakan jika kaki ibunya sedang terluka parah akibat jatuh dari tangga. Amara pun panik dan segera menuju ke arah ibunya. Di rumah pun banyak sekali hal-hal janggal yang dialami oleh Amara. Keesokan harinya, kini Amara menyetir mobil sendiri dan mengantarkan adiknya sekolah. Sesampainya di sekolah, Mutia dan teman-teman menyapa Amara. Tapi karena Amara sedang ketakutan, ia pun cuek kepada Mutia serta teman-temannya itu. Tak hanya kepada Mutia, kepada Rian pun ia cuek. Dan pada saat jam olahraga, Mutia sangat emosi kepada Amara. Soalnya Amara telah mencoret-coret dinding toilet dengan kata-kata yang mengejek Mutia. Seperti Mutia sok gaul, sok tajir, bapaknya korupsi, dan lain-lain. Mutia percaya jika ini adalah perbuatannya Amara. Soalnya kan Amara ini anak Jakarta. Dan tajir itu biasanya kan disebutin sama orang-orang Jakarta gitu. Padahal selama ini Mutia berusaha untuk bersikap baik kepada Amara. Amara yang tak tahu apa-apa pun mengatakan jika itu bukan perbuatannya. Tapi karena Mutia terlanjur emosi, akhirnya ia pun membuli Amara di toilet itu. Karena kejadian tadi, Amara menjadi telat ke kelas matematika. Padahal pada saat itu sedang ulangan harian matematika. Mau tak mau Amara harus diam di luar kelas dan ia sangat marah serta emosi kepada orang-orang yang ia tidak sukai. Ternyata akibat kemarahan Amara, sosok bermanyan pun mulai membunuh orang-orang yang Amara tak sukai. Mutia pun harus tewas karena bunuh diri dengan cara menancapkan pensil ke matanya. Amara juga tak suka kepada Rian, sehingga Rian tewas karena menabrakkan kepalanya sendiri ke kaca toilet. Karena suasana menjadi ricuh, akhirnya Amara pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Amara segera meminta maaf kepada ibunya. Ia sangat ketakutan dengan semua kejadian ini. Ia pun mengaku kepada kakeknya jika ia telah melakukan ritual sesat. Ia bertanya bagaimana cara menghentikan semua ini. Kakeknya menjawab jika selama ini ia juga sedang berusaha mencari tahu bagaimana menghentikan bermanyan itu. Tapi ia tidak berani jika harus meneliti pada dirinya sendiri. Tiba-tiba Kasih datang. Ia marah karena tidak dijemput. Karena Kasih berisik, maka Amara pun kesal. Oleh karena itu, bermanyan pun merasuki tubuh Kasih dan mencoba untuk menusuk tubuhnya Kasih. Tapi Amara segera memeluk Kasih sehingga punggung Amara lah yang terkena tusukan pisau itu. Amara tidak bisa diam saja. Ia terus mencari cara agar semua ini selesai. Semua warga desa pun tidak ada yang mau membantu Amara. Hingga pada akhirnya Amara mendatangi Nyai Runtah. Nyai Runtah mengatakan jika Amara telah melakukan kesalahan besar. Sebenarnya bermanyan tidak bisa mengabulkan permintaan. Ritual yang kemarin dilakukan Amara itu hanya untuk membangkitkan sosok bermanyan dari sumur itu. Sosok bermanyan bisa dimusnahkan hanya dengan cara mengorbankan diri sendiri ke dalam sumur itu. Dan ia mengatakan jika bermanyan akan menyerang orang-orang yang Amara sayangi. Setelah mendengarkan hal itu, Amara segera menuju rumahnya kembali. Dan benar saja, terlihat Kasih yang sudah dirasuki hendak akan loncat dari lantai 2. Dan untungnya ia datang tepat waktu. Kakeknya pun terjebak di sebuah ruangan dengan sosok bermanyan itu. Amara dan Kasih segera mencari ibunya. Mama! Amara! Suara siapa itu? Setelah ibunya ketemu, tiba-tiba pintu pun tertutup dengan sendirinya. Mereka segera keluar melalui jendela.
Namun ketika akan keluar, Kasih dan ibunya pun diseret oleh beremanyan. Amara kebingungan karena Kasih dan ibunya tiba-tiba hilang dari rumah. Ia pun segera berlari menuju sumur dan terlihat jika Kasih dan ibunya hendak akan terjun ke dalam sumur. Amara segera menahan mereka dan karena ia tidak mau ada orang yang terluka lagi, maka ia pun segera mengorbankan dirinya sendiri. Untungnya, tak lama dari itu, datang segerombolan warga yang dibawa oleh Nyai Runtah. Para warga berusaha mengangkat Amara yang tenggelam di dalam sumur menggunakan tali tambang. Dan untungnya, Amara masih hidup dan bisa selamat dari sosok beremanyan itu. Setelah semua kejadian ini terjadi, mereka bertiga memutuskan untuk pindah lagi ke kota. Dan betapa terkejutnya Amara ketika melihat naskah novel buatan kakeknya yang berjudul Sesat. Dan nama pemerannya pun sama dengan dirinya, Kasih beserta ibunya. Ternyata semua kejadian yang ia alami itu adalah settingan dari kakeknya. Kakeknya tahu jika pada saat itu Amara dan Kasih ada di ruangan kerjanya. Ia sengaja meletakkan buku cara ritual beremanyan di mejanya agar dibaca oleh Amara. Ia juga mengetahui jika Amara pergi pada tengah malam untuk melakukan ritual sesat. Dan semua ini kakeknya lakukan semata-mata hanya untuk kesuksesan novelnya, tanpa memperhatikan nyawa dan keselamatan anak beserta cucu-cucunya. The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Pesan yang dapat kita ambil adalah yang sudah pergi jangan pernah dipanggil lagi. Dan juga jangan pernah berhubungan dengan yang namanya setan, karena itu akan berdampak bahaya bagi diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Oke lah, cukup sekian. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.